Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 1 MIPA kelompok 5. Kami akan mempresentasikan materi kimia bab 3, yaitu tentang unsur transisi periode keempat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahayu Putri Aulia. Nama saya Septiani Nabila Putri. Nama saya Surini Devi. Nama saya Fadila Valenia. Dan nama saya Khairul Bazar. Sebelumnya, apa sih itu unsur transisi? Unsur transisi merupakan unsur-unsur yang terletak antara kelompok logam reaktif dengan kelompok non-logam serta yang memiliki subkulit D atau subkulit F yang terisi sebagian. Dalam sistem periodik, unsur transisi adalah kelompok unsur yang terletak pada blok D. Unsur transisi periode 4 ini terdiri atas 10 unsur. Yang pertama yaitu skandium dengan lambang Sc. Yang kedua yaitu titanium dengan lambang Ti. Yang ketiga yaitu vanadium dengan lambang V. Yang keempat yaitu kromium dengan lambang Cr. Yang kelima yaitu mangan dengan lambang Mn. Yang keenam besi dengan lambang Fe. Yang ketujuh kobalt dengan lambang Co. Yang kedelapan nikel dengan lambang Ni. Yang kesembilan tembaga dengan lambang Cu. Yang kesepuluh seng dengan lambang Zn. Unsur transisi periode keempat memiliki beberapa sifat yang diantaranya: 1. Sifat periodik unsur transisi periode keempat. Unsur transisi merupakan unsur logam yang cukup reaktif. Namun, dibandingkan logam alkali dengan lambang K dan alkali tanah dengan lambang Ca, unsur golongan transisi kurang reaktif. Hal ini dapat dilihat dari data energi ionisasinya yang cukup besar dan harga jari-jari atom yang lebih kecil daripada K dan Ca. Sifat periodik unsur transisi periode keempat seperti 1. Konfigurasi elektron berakhir di 4s pangkat X, 3d pangkat Y, sehingga logam ini berada di periode 4 karena nomor kulit terbesarnya adalah 4. 2. Jari-jari atom dari skandium ke nikel semakin kecil, lalu meningkat dari nikel ke zinc. Ketiga, rata-rata unsur transisi periode 4 memiliki beberapa bilangan oksidasi. Keempat, secara umum, jari-jari ion dari logam transisi periode keempat dengan muatan 2 pangkat plus semakin kecil dari ion Ti2 plus ke ion Zn pangkat 2 plus. 5. Secara umum, energi ionisasi pertama cenderung bertambah dari unsur Sc ke unsur Zn. Keenam, keelektronegatifannya cenderung semakin meningkat dari Sc ke Zn. Perhatikan data sifat-sifat dan konfigurasi elektron unsur transisi periode keempat pada tabel berikut. Oke, selanjutnya yang kedua, yaitu sifat fisik unsur transisi periode 4. Sifat fisik adalah perubahan yang dialami suatu benda tanpa membentuk zat baru. Sifat ini dapat diamati tanpa mengubah zat-zat penyusun materi. Beberapa sifat fisik unsur transisi periode keempat. Yang pertama adalah bersifat logam. Semua unsur transisi periode 4 adalah logam dengan elektron-elektron berpasangan, kecuali pada logam seng.
Logam memiliki warna yang mengkilap, bersifat lunak, serta mengantar panas dan listrik yang baik. Semua golongan transisi merupakan logam dengan titik leleh dan titik didih kerapatan lebih tinggi dibanding golongan 1A dan 2A. Hal ini karena unsur transisi membagi elektronnya pada subkulit D dan S, sehingga ikatannya makin kuat. Dua memiliki titik leleh dan titik didih yang tinggi. Keunggulan ini disebabkan ikatan antara atom pada logam di unsur tersebut lebih kuat. Dari 9 logam pada unsur transisi periode 4, hanya seng yang titik leleh dan titik didihnya paling rendah. Hal itu dipicu keadaan pada seng yang orbital D-nya telah terisi penuh dan menyebabkan antara atom seng tidak bisa membentuk ikatan. Dan yang ketiga, jari-jari atom lebih besar dan tidak teratur dari kiri ke kanan. Keadaan ini dipengaruhi banyaknya elektron 3D yang saling tolak-menolak sehingga memperkecil gaya tarik inti atom terhadap elektron. Elektron pun akan lebih menjauhi inti atom dan jari-jari elektronnya lebih besar. Dan yang keempat, ion berwarna. Hampir samanya tingkat energi elektron pada unsur transisi memicu munculnya warna pada ion-ion logam transisi. Elektron akan bergerak pada tingkat lebih tinggi dengan menyerap sinar tampak. Umumnya ion unsur transisi berwarna karena ion unsur transisi mempunyai elektron yang tidak berpasangan pada subkulit 3D, dan elektron-elektron itu terpecah dengan tingkat energi yang berbeda. Elektron-elektron tereksitasi dari tingkat energi yang lebih rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi dengan menyerap energi dan memancarkan energi cahaya dengan warna yang sesuai dengan warna cahaya yang dapat dipantulkan pada saat kembali keadaan dasar. Misalnya Ti2+ berwarna ungu, Ti4+ tidak berwarna, CO2+ berwarna merah muda, CO3+ berwarna biru. Dan adapun pada ion zinc tidak berwarna karena orbital D sudah penuh elektron sehingga tidak terjadi perpindahan energi. Sifat kimia yang ketiga adalah sifat kimia unsur transisi periode keempat. Sifat kimia unsur transisi periode keempat yaitu: yang pertama, kereaktifan unsur transisi. Dibandingkan logam alkali dan alkali tanah, unsur logam transisi periode keempat termasuk unsur yang kurang reaktif. Logam alkali dan alkali tanah dapat langsung bereaksi dengan air, oksigen, dan halogen, sedangkan logam transisi bereaksi lambat. Karena unsur-unsur transisi bersifat elektropositif, mudah melepaskan elektron, bilangan oksidasinya selalu bertanda positif. Pada umumnya, jumlah maksimum bilangan oksidasi sama dengan jumlah elektron pada subkulit 3D dan 4S. Berdasarkan data potensial elektroda, unsur-unsur transisi periode keempat memiliki harga potensial elektroda negatif, kecuali Cu, yaitu harga potensial elektrodanya sama dengan plus 0,34 volt. Ini menunjukkan logam-logam tersebut dapat larut dalam asam kecuali tembaga. Contohnya 2Fe plus 3O2 menjadi Fe2O3. Skandium dapat bereaksi dengan air menghasilkan gas hidrogen, yaitu 2Sc plus 6H2O menjadi 3H2
plus 2SCOH3. Mempunyai berbagai macam bilangan oksidasi. Unsur transisi memiliki elektron pada orbital D. Energi elektron dalam orbital D hampir sama besar. Untuk mencapai kestabilan, unsur-unsur ini membentuk ion dengan cara melepaskan elektron dalam jumlah yang berbeda. Oleh karena itu, unsur-unsur ini mempunyai dua macam bilangan oksidasi atau lebih dalam senyawanya. Yang ketiga, pembentukan ion kompleks. Semua unsur transisi dapat membentuk ion kompleks, yaitu suatu struktur di mana kation logam dikelilingi oleh dua atau lebih anion atau molekul netral yang disebut ligan. Antara ion pusat dengan ligan terjadi ikatan kovalen koordinasi, di mana ligan berfungsi sebagai basa Lewis, yaitu penyedia pasangan elektron. Contohnya CuH2O4 2+. Yang kedua contohnya FeCN6 4-. Yang ketiga CrNH3 4 C12 HCl2+. Yang keempat yaitu sifat magnetik. Unsur-unsur logam transisi periode keempat memiliki sifat magnetik sebagai berikut. Yang A, dia magnetik, yaitu tidak dipengaruhi medan magnet. Yang B, paramagnetik, yaitu sedikit dipengaruhi oleh medan magnet. Yang ketiga, ferromagnetik, yaitu ditarik sangat kuat oleh medan magnet. Suatu unsur bersifat paramagnetik jika dalam orbitalnya terdapat elektron yang tidak berpasangan. Semakin banyak elektron tidak berpasangan di dalam orbitalnya, sifat paramagnetiknya semakin kuat. Sebaliknya, suatu unsur dikatakan bersifat diamagnetik jika seluruh elektron pada unsur tersebut telah berpasangan. Pada umumnya, unsur transisi periode keempat bersifat paramagnetik. Adapun unsur yang bersifat ferromagnetik yaitu unsur Fe, Co, dan Ni, sedangkan Zn bersifat diamagnetik. Oke, kesimpulan dari presentasi kita adalah yang pertama, unsur transisi adalah kelompok unsur yang terletak pada blok D di dalam sistem periodik unsur. Unsur transisi periode keempat ini terdiri dari 10 unsur, yaitu yang pertama skandium, 2 titanium, 3 vanadium, 4 kromium, 5 mangan, 6 besi, 7 kobat, 6 nikel, 9 tembaga, dan 10 seng. Untuk cara menghafalkan agar lebih mudah, kita dapat menggunakan kata-kata yaitu Suci titip Vera cari mangan, Ferry coba nikung cucunya Zainuddin. Oke, yang selanjutnya adalah sifat dari unsur transisi periode keempat. Sifat yang pertama adalah sifat periodik unsur transisi periode keempat. Yang kedua, sifat fisik unsur transisi periode keempat, yaitu bersifat logam, memiliki titik lele dan titik didih tinggi, jari-jari atom lebih besar dan tidak teratur dari kiri ke kanan, dan ion berwarna. Yang ketiga adalah sifat kimia unsur transisi periode keempat, yaitu yang pertama, kereaktifan unsur transisi, 2 pembentukan ion kompleks, 3 mempunyai berbagai macam bilangan oksidasi, 4 sistem sifat magnetik. Sifat magnetik ini terdiri dari yaitu yang pertama sifat magnetik ini terdiri dari yaitu A, dia magnetik, yaitu tidak dipengaruhi medan magnet. B, paramagnetik, yaitu sedikit dipengaruhi oleh medan magnet. Dan C, ferromagnetik, yaitu ditarik sangat kuat oleh medan magnet. Itulah kesimpulan dari presentasi kita ini. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan perkataan maupun perbuatan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.